Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, no te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no. There's a stranger in the bed. There's a pounding in the head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I feel like a minibar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. Listen, hickey or ruse. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. Bonus, come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berlagi bagi Nabi Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Selamat kepada Bapak RW, suka kepada desa pemilihan. Dan saya kembali juga ketua partai yang kami menyesuaikan sudah pada desa pemilihan. Dan tahu pula ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dan hadir pada kesempatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua umatnya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Bu. Amin. Mungkin sebelumnya sebelum masuk ke penyuluhan hari ini kita buka dengan bacaan bersama-sama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk lebih akrab lagi, kita perkenalan lebih dahulu boleh? Boleh. Silakan Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabila bin Ibrahimi dari PGSD STKIP Darussalam. Sabila, ada yang ditanyakan mungkin Bu kepada Mbak Bila? Dari Cimanggu. Perkenalkan, nama saya Sami Apriani dari STKIP Darussalam semester 5 SD. Saya berasal dari Babakan. Perkenalkan, nama saya Rafiana Lutnunadini, biasa dipanggil Nini. Di sini saya berasal dari Semanggi, dari PGSD 5 STKIP Darussalam Cilacap. Perkenalkan, nama saya Meki, saya berasal dari STKIP Darussalam Cilacap, mahasiswa semester 5. Terus asal saya itu aslinya sebenarnya desa Ujung Barang Bu, ada yang tahu? Majenang ke atas, di perbatasan sama Salem. Kebetulan tapi saya mondok di Ciporos dipakai soya di desa. Perkenalkan, saya Silvana Mediarinta. Saat panggil saya Silva. Sama seperti teman-teman yang lainnya, saya berasal dari PGSD 5 STKIP Darussalam Cilacap. Saya alamatnya di Deo. Pada lagi. Oke Ibu, mungkin untuk melatih fokus kita breathing terlebih dahulu ya. Tahu breathing
Jadi sesuai instruksi aja, tapi ini kayak lawan gerak gitu. Kalau saya bilang kanan, ibu yang gerak kiri. Tapi nanti space-nya ada yang lambat, ada yang cepat. Kayak gitu. Ayo, Langsung saja ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, kali ini kita akan saling berbagi materi mengenai pemanfaatan marketing atau MI sebagai penjaga rasa alami. Sebelumnya nih ibu-ibu udah pernah dengar atau belum pemanfaatan MI sebagai penjaga rasa alami? Ada yang pernah, ada yang belum mungkin ya di sini ya. Atau sudah pernah membuat? Dan ya udah dimasak aja ya. Masakan gitu. Biasanya sebagai penjaga rasa itu jadi itu kan mengandung MSG nah kita tahu bersama bahwa penyedap rasa adalah untuk meningkatkan cita rasa. Saat ini orang-orang terkenal menyebab rasa buatan yang mengandung MSG atau monosodium terus era sekarang ini tuh banyak makanan-makanan yang mengandung rasanya tuh asin banget ya, gurih banget kayak gitu ya. Nah itu tuh nggak baik buat kesehatan dia. Jajanan yang umumnya mereka konsumsi itu seperti mie instan, cimol, cilok, nah itu mengandung MSG. Nah jadi sebenarnya dari mana sih MSG itu berasal? Yang tahu ibu? Jadi MSG itu merupakan campuran ya dari molekul sederhana sodium yang sudah terbukti sebagai bagian penting dari keseimbangan tubuh kita. Nah, terutama itu asam amino yang sering ditemui di protein nabati dan hewani. Jadi glutamat itu berperan penting dalam pencernaan, fungsi otot,
makanan kayak jamur itu mengandung glutamat ya. Jamur, keju, tomat itu alaminya dalam makanan tersebut. Terus saya ceritain sedikit ya Bu, awal mulanya itu mengenal adanya MSG. Nah, itu berawal dari kimiawan Jepang bernama Dr. Ikeda Hikunae. Nah, beliau mencoba mengisolasi molekul yang berperan dalam menciptakan protein yang dia sebut sebagai umami, yang artinya rasa gurih ya Bu. Nah, rasa gurih yang enak. Jadi umami itu setiap rasa dihasilkan oleh mekanisme molekul yang unik dan tidak bisa ditiru dengan mencampurkan rasa lain. Nah, kemudian Ikeda menemukan jalan pintas untuk menghasilkan reaksi kimia ini dengan mengisolasi glutamat dalam jumlah tinggi dari semangkok kuah mie instan. Nah, beliau mencampurkannya dengan penyedap rasa lain seperti sodium. Kemudian pada tahun 1930-an, MSG adalah bumbu pokok di sebagian besar penjuru Asia hingga saat ini. Nah, kemudian ibu-ibu tahu tidak bahwa penyedap rasa buatan secara berlebihan itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan di. Nah, ada sebuah studi tahun 1969 menemukan bahwa menyuntikkan tikus dengan MSG itu menyebabkan kerusakan pada retina dan otak tikus. Nah, jadi sumber berita itu menyimpulkan bahwa konsumsi MSG berlebihan itu dapat merusak otak dan jaringan tubuh lainnya. Nah, dan kemungkinan jika mengkonsumsi MSG secara berlebihan itu dapat menyebabkan sakit kepala, debar jantung berdebar-debar ya Bu. Nah, terus atau sesak dada pada sebagian orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rani. Langsung saja ya Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang MSG. MSG atau monosodium glutamat adalah bahan tambahan pada masakan yang sering digunakan atau umum digunakan pada makanan. Gunanya untuk meningkatkan rasa atau mengeluarkan rasa gurih. Nah, menurut Bang Sita Maya itu MSG itu adalah bumbu yang pasti ada di dapur ibu-ibu kan? Nah, bumbu yang sering digunakan pada masakan ibu untuk meningkatkan rasa gurih. Ibu-ibu pasti sering menggunakan MSG kan? Nah, dengan tambahan MSG ini, maka makanan dan masakan ibu-ibu akan terasa lebih nikmat dan lezat, betul? Bapak lahap makannya, betul? Anak lahap makannya, betul? Nah, tapi perlu diingat ya Bu, bahwa yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jika ketika kita mengkonsumsi MSG secara berlebihan dan terus-menerus, maka akan berakibat buruk pada kesehatan kita, seperti pusing, mual, kelelahan, meningkatkan tekanan darah. Hati-hati ya Bu. Terus ada gangguan pernapasan, ada gangguan pencernaan, sama reaksi alergi. Hati-hati, diperhatikan ya Bu kalau anak-anaknya memiliki alergi terhadap MSG. Nah, setelah itu ya Bu, nah untuk bilang kan Bu, kalau ada kita terkena penyakit tersebut ya, untuk bilang. Nah, maka dari itu, ayo kita ubah pola pikir kita dengan menggunakan MSG secukupnya. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh banyak-banyak. Nah, supaya makanan tetap sehat dan keluarga, makanan tetap enak dan keluarga tetap sehat. Brosur juga ada ya Bu, dibaca Bu brosurnya. Masakan keluarga sehat. Ini saya menjelaskan dari Mbak Santi. Tadi sudah diberitahu bahwa namanya MSG yang digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak. Dan di sini dalam mengatasi konsumsi berlebihan pada sebagian orang, dalam mengatasi konsumsi berlebihan pada sebagian orang, kaldu bubuk ebi ini menjadi alternatif yang baik untuk pengganti MSG. Nah, di sini
Mengapa kandung kaldu bubuk ebi menjadi alternatif yang baik untuk mengganti MSG? Karena di sini kaldu bubuk ebi mengandung asam amino glutamat yang memberikan rasa gurih pada makanan. Jadi di sini kaldu bubuk ebi memberikan rasa lezat tanpa menambahkan pada makanan tanpa menambahkan MSG lagi. Kalau sudah menggunakan kaldu bubuk ebi tidak perlu menambahkan MSG lagi. Di sini kandungan yang menakjubkan pada ebi, kaldu bubuk ebi yang pertama di sini adalah protein yang sangat tinggi. Protein hewani yang baik, yang penting pada pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Yang kedua ada vitamin. Ebi di sini kaya akan vitamin B kompleks yang berperan penting dalam metabolisme energi, dan vitamin A untuk kesehatan mata, dan selanjutnya ada vitamin D untuk kesehatan tulang dan penyerapan kalsium. Terus selanjutnya ada mineral. Mineral di sini kaldu bubuk ebi mengandung kaya akan mineral. Mineral ini contohnya kalsium, fosfor, zat besi, dan yodium. Jadi di sini mineral-mineral ini berperan penting pada kesehatan tulang, darah, dan fungsi kelenjar tiroid. Itu saja kandungan-kandungan dalam kaldu bubuk ebi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Meti. Boleh minta tanya, Bu? Nah, di sini tadi belum dikasih tahu ya mana kaldu ebinya. Nah, di sini kita punya nih sampelnya. Jadi itu kemarin jadi seperti ini. Jadi ini tadinya itu kayak udang kering ebi, terus dengan proses yang cukup panjang, jadilah bentuknya seperti ini, Bu. Jadi nggak beda jauh sama micin nih. Ibu-ibu pernah dengar nggak kalau tahun-tahun sekarang itu kayak ada generasi micin? Nah, itu. Jadi kita untuk meminimalisirnya, kita membuat suatu produk yaitu ebi. Mungkin ibu-ibunya ada yang mau nyobain atau ada yang alergi udang? Boleh dicoba, mau nyobain? Mungkin sambil eksperimen, ibu-ibunya pengen ada ini sambil saya menjelaskan mungkin ya. Kayak kasih itu. Nah, oke. Tadi kata Mbak sudah disinggung mengenai kandungan MSG. Itu katanya ada kalsium, ada fosfor, dan kemudian bahkan protein yang sangat tinggi. Baunya sangat enak gitu. Gak apa-apa yang penting sehat. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasannya kalsium sendiri banyak memiliki manfaat nih. Salah satunya untuk memperkuat tulang dan gigi. Di sini mungkin yang punya anak-anak itu cocok banget karena
bau. Ini karena alam ya, utamanya Iya, karena alam, karena ini juga bisa jadi apa ya? Usaha bisa Bu ini kalau dikasih label yang menarik, ada komposisinya, terus ada brandnya namanya apa misalnya pepet kayak terkucing ya. Bisa Bu, bisa dipakai ini. Gimana mungkin dari ibunya ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait ini apa atau bagaimana? Atau mungkin sudah jelas semua? Nah, oke kalau jelas, Yakin kalau jelas. kalau jelas. Yakin? Gimana? Sekarang kan jalan masyarakat banyak yang MSG baiknya itu baik ya apa yang benar karena miliknya yang mengandung MSG kan sekarang banyak itu ya, hampir semuanya kebanyakan kan jajanan anak-anak kayak gitu kan masuk MSG kan ya, yang sebaiknya kan emang nggak boleh, tapi kan namanya bocah gitu sebaiknya maksudnya berapa persen gitu yang rendah MSG-nya, maksudnya yang tidak Ya, dari beberapa jurnal yang saya baca juga memang banyak sekali terutama di cemilan anak ya, di sana itu banyak sekali kandungan MSG. Nah itu kan bisa sih dihindari ya Bu, tidak memberikan snack tersebut. Tapi kalau misalnya pepet banget, terus anaknya mau banget ya, pilih snack atau cemilan yang kandungan MSG-nya itu di bawah 2%. Di bawah ya kalau bisa. berarti kalau lebih hindari. Iya, iya. Semua bisa dihindari. Yang lainnya mungkin Bu. Mungkin terutama yang punya anak itu nggak bisa dibilangin. Susah ya. Mungkin ini Bu alternatifnya, Ibu bisa buat cemilan sendiri di rumah. Tadi bilang sepelu ini punya buat apa? Ini tadi kita udah tahu semuanya berarti ya. Nggak ada yang mau bertanya lagi. Coba saya minta brosurnya ditutup dulu. Iya. Lagi nanti kita nggak bakalan ngasih beberapa pertanyaan dan ibu-ibu atau teteh-teteh di sini yang tahu boleh terkait pemanfaatan ini. Seperti itu. Katanya tadi kan nggak ada yang mau lagi. Jadi saya kasih peluang ibu-ibu untuk bertanya, tapi katanya belum. Jadi mungkin dari kami yang akan bertanya. Seperti itu. Oke. Tadi Ya, pertanyaan pertama. Dari Silakan pertanyaan Mbak Mila. ya, silakan Mbak Mila. Simak ya Bu, pertanyaan yang pertama. Apa saja kandungan yang terdapat dalam EBI? Mungkin ininya perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya Bu. Boleh. Ibunya namanya siapa? Iya. Bu, katanya kata ibu apa tadi? Zat besi, protein, seperti ini. Jangan dilihat dari seberapa itu gitu ya Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan lagi. Siapa di sini yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuat kaldu EBI? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma. Saya di sini asal dari Cirebon. Sini saya akan menjelaskan proses pembuatan ebi kering ya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Bade ya. Cuman saya akan rangkum aja gitu ya. Yang pertama, yang utama itu kita harus punya uang dong. Ya. Tapi uang itu sampingnya gitu ya. Udah pasti gitu. Beli udang dulu yang utamanya kan. Habis beli udangnya
jadinya disangrai, tapi pakai api yang kecil, jangan yang besar-besar ya. Takutnya gosong, tapi sering di situ juga diaduk gitu ya, biar kegosong. Terus habis itu diangkat lah. Jangan kemana bisa lagi. Tapi kalau misalkan masih ada mengandung air gitu ya, atau gimana gitu belum kering banget, kita nggak apa kayak melakukan itu lagi, disangrai lagi. Terus habis itu di blender sampai halus. Bebas sih gimana kita punyanya aja di rumah, mau pakai chopper, blender, apa tadi kita juga pakai cobek juga bisa kan. Ya itu artinya seadanya aja di rumah gitulah. Terus setelah itu disimpan di tempat yang tertutup. Udah bisa dipakai buat itu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Nah, yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan dampak negatif dari penyedap rasa buah?